Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Setiap wilayah di belahan bumi mengalami perubahan musim setiap tahunnya. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup termasuk hewan. Hewan yang hidup di darat, air, dan udara melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Perpindahan tempat yang dimaksud ini dikenal dengan istilah migrasi. Pernahkah kamu memikirkan cara hewan melakukan migrasi? Mengapa pada saat migrasi, hewan tidak salah arah atau tersesat? Padahal, hewan-hewan tersebut tidak memiliki GPS seperti yang sering digunakan masyarakat saat ini. Kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Ini adalah ilustrasi dari medan magnet bumi ini. Medan magnet bumi atau disebut geomagnetik adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu angin matahari. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena ini dinamakan biomagnetik. Fungsi medan magnet bumi bagi hewan yaitu 1. Menentukan arah migrasi, kemudian mempermudah upaya mencari mangsa, serta untuk menghindari musuh. Dikutip dari Cornell Lab of Ornithology, inilah contoh pergerakan migrasi burung dari wilayah Amerika Selatan menuju Amerika Utara, kemudian kembali lagi ke Amerika Selatan. Proses migrasi ini terjadi selama berbulan-bulan ya, sepanjang tahun. Yang pertama kita bahas tentang migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Ya, ini gambarnya. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Camel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Hal ini dikarenakan sistem navigasi merpati ini telah dikacaukan oleh magnet tambahan yang diletakkan di atas kepala merpati tersebut. Yang kedua yaitu migrasi ikan salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga yaitu migrasi penyu. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Seorang peneliti bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Ia meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Jadi, ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Berikutnya, migrasi lobster duri. Peneliti Kenneth Lohman juga mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Nah, ini gambar percobaannya ya.
Hasil dari observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Terakhir, magnet di dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh bakteri magnetotaktik bakteria atau MTB terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong. Ini gambar bakterinya ya, ukurannya sangat kecil sekitar 0,4 mikrometer. Ya, ini flagellanya. Magnetosomnya adalah ini yang berjejer seperti titik-titik ini. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit atau Fe3O4 atau greigit Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau magnet yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Demikian materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.